Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya permainan menjadi cukup sengit teman-teman menuju penghujung turnamen, di mana saat ini kita memasuki ronde ke-10 Tata Steel Master 2023. Pertemuan yang cukup menarik antara Grandmaster Iran Parham Masodlo menghadapi juara dunia Grandmaster Magnus Carlsen. Dan bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Grandmaster Parham sebagai pemegang buah putih memulangkah dengan pion ke D4. Dibalas Magnus Carlsen dengan D5, pion ke C4, lalu E6, kuda ke C3, kuda ke F6, sehingga pertukaran pion terjadi, gambit menteri ditolak, variasi exchange. Gajah ke G5 tentunya mainland langsung mengepin kuda, gajah ke E7, pion ke E3, lalu pion ke H6 mengusir gajah. Gajah ke H4 tetap mempertahankan pinon, biasanya teman-teman di dalam pos ini, yaitu dengan pion mempersolid pion pusat atau bahkan melakukan rokade. Magnus Carlsen mencoba melakukan pendekatan yang berbeda, ia membuat langkah menarik dengan gajah ke G4 teman-teman. Kita lihat di sini ia mengancam menteri. Menteri G4 skak, pion menutup, gajah ke D3, maka rokade, pion ke H3 langsung mengusir gajah, gajah ke H5, lalu menteri ke C2. Kita lihat teman-teman, di sini langsung juga melakukan skak ke depan, di mana juga mungkin menghilangkan kuda, mungkin juga ke depan mengusir gajah, gajah mundur, maka akan dapat juga pion ke depan. Tetapi inilah yang coba dipancing oleh Magnus Carlsen, ia bahkan mengorbankan pionnya, memainkan C5 meng-counter attack. G4 saat ini, maka pion memukul pion terlebih dahulu mengusir kuda, pion memukul kembali, lalu gajah ke G6. Tentunya dengan senang hati putih menerima pertukaran gajah, pion menerima, menteri memukul pion. Apa yang coba direncanakan oleh Magnus Carlsen di dalam posisi ini? Ia membuat langkah terbaik teman-teman dengan kuda memukul pion G4. Membuat permainan cukup kompleks teman-teman. Dan Parham membalas dengan menteri Ke6 skak, waktu yang sama juga mengancam kuda, juga menambah tekanan terhadap gajah. Sebelumnya teman-teman, apabila dicoba semisal dengan gajah memukul gajah, tentu ini akan keunggulan bagi Magnus karena menteri memukul gajah ada tempo skak. Setelah kuda menutup, maka kuda dapat memukul pion menyelamatkan diri dan kuda juga disupport oleh benteng. Oke teman-teman, dan juga bagaimana bang jika di dalam posisi ini langsung pion memukul kuda? Ini pasti sebanding karena gajah akan memukul gajah. Di sini rokade, maka dapat kuda juga aktif teman-teman. Ini pun cukup sama-sama berkembang. Dan kita kembali putih memilih terlebih dahulu yaitu dengan menteri Ke6 skak, maka tentu benteng menutup juga menambah support terhadap gajah. Pion baru memukul kuda, maka gajah memukul gajah, kuda ke F3 mengancam juga gajah. Kita ingat bahwa benteng sedang dipin, sehingga menteri ke F6 menawarkan ke endgame, menawarkan pertukaran menteri. Disepakati oleh Parham dengan harapan ke depan juga langsung mendapatkan pion sentral dengan menteri memukul menteri. Gajah menerima, kuda memukul pion sentral. Memang secara sekilas kita lihat teman-teman bahwa putih unggul satu pion. Tetapi apa ke depan yang coba direncanakan oleh juara dunia Magnus Carlsen? Kuda ke C6 yang mainkan, di mana juga meng-counter attack mengembalikan pion. Benteng ke D1 mensupport pion. Benteng ke E8 skak, maka kuda menutup. Benteng Ke4 teman-teman. Kita lihat, selain menambah tekanan terhadap pion juga mengikat kuda, di mana juga mengancam pion ke depan teman-teman. Dan kuda juga sedang dipin tentunya. Pion ke D5 berlanjut mengancam kuda, kuda ke B4, di mana juga mengancam pion, membuka juga ke depan. Kita lihat teman-teman, dengan majunya pion ini, maka gajah mengancam pion, dan bahkan ke depan melakukan skak, karena apa? Kuda ini sedang dipin. Sangat-sangat kompleks. D6 mempersiapkan promosi, maka kuda ke C2 skak. Raja ke E2, maka kuda memukul kuda, pertukaran pion menerima, benteng memukul pion saat ini. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Benteng ke D5. Karena apa? Putih menyadari apabila ia langsung fokus promosi, masalahnya gajah menutup, tiada hal yang bisa dilakukan teman-teman. Untuk itulah, di dalam pos ini dicoba terlebih dahulu dengan benteng ke D5, di mana ke depan mungkin untuk memforking ke depan, sehingga memaksa menukarkan terhadap gajah. Dan melihat hal ini, Magnus Carlsen merespon dengan benteng ke D7 mencegah rencana dari putih. Sehingga langkah pion menyelamatkan ancaman dari gajah mungkin opsi. Di sini benteng ke F1 dimainkan.
Bagaimana bang jika fokus rencana kuda ke E5? Masalahnya pion ini akan tumbang karena akan ditukarkan saja teman-teman, benteng memukul pion. Oke, justru di dalam posisi ini bahwa Magnus Carlsen kembali unggul 1 pion. Bagaimana jika di dalam posisi ini dibahas juga secara live bahwa benteng ke C1 salah satu opsi teman-teman. Dengan ide seperti ini memang tetap memberikan pion B2 tetapi benteng ke C7 tidak mungkin diterima karena pion akan promosi ke depan. Benteng ke-8, maka benteng memukul pion mengancam gajah. Gajah berpindah, benteng memukul pion. Kita lihat teman-teman, inilah sesuatu opsi yang bisa dilakukan oleh putih. Namun rupanya di sini Parham mencoba sesuatu pendekatan yang berbeda, benteng ke F1. Tentu dengan senang hati Magnus Carlsen menerima tantangan, gajah memukul pion B2. Maka benteng ke D3 mensupport pion melaju ke depan. Magnus Carlsen langsung mengembalikan gajah ke F6. Maka benteng ke D5 mencoba repetition. Benteng ke B4 tentunya langkah yang cukup menarik dari Magnus Carlsen, di mana ke depan ada tekanan melakukan skak, sehingga di sini putih memilih benteng ke D1 mencoba menutup ke depan teman-teman. Raja ke F7, maka benteng ke D3 berlanjut dengan raja ke E6, maka kuda ke D2. Dilanjutkan benteng ke A4 di mana mengancam pion. A3, disinilah teman-teman sebuah kombinasi yang cukup menarik, sederhana memang, tetapi cukup penting bagaimana endgame yang ditunjukkan Magnus Carlsen. Ia benteng memukul pion. Tentu benteng memukul benteng, barulah raja memukul benteng. Benteng memukul pion A7, raja memukul pion, dan kita lihat teman-teman, justru terbalik saat ini, Magnus Carlsen unggul 2 pion. Sangat-sangat menarik dan juga luar biasa teman-teman. Berlanjut permainan dengan kuda ke 4 skak, waktu yang sama mengancam gajah. Raja ke D5, kuda memukul gajah, pion menerima, maka benteng ke A5 skak. Raja ke C4, kita akan melihat teman-teman bagaimana Magnus Carlsen menghindari juga ancaman dari putih dilakukan skak, maka raja mencoba menghindar teman-teman saat ini. Kita lihat mempersiapkan pion promosi ke depan dilakukan skak, maka raja ke A5 di mana apabila dilakukan skak ke depan, di sini akan pion menutup teman-teman. Oke, maka kita akan melihat di manage permainan saat ini B5 mengorbankan pion teman-teman B4, bagaimana menghentikan pion ini ke depan, di mana akan juga cukup sulit. Kalkulasi yang cukup perfect dari Magnus Carlsen. E5 dicoba dengan sebuah trik, apabila tentunya diterima, maka tentu benteng akan memukul benteng. Di sini benteng ke 6 memanfaatkan pinang, maka benteng memukul pion. Benteng memukul pion skak, raja ke D1, benteng ke C5 langsung membatasi, mempersiapkan pion promosi. Dilakukan skak saat ini kita lihat teman-teman bagaimana Magnus Carlsen memanage permainan. Kategori zigzag dimainkan kita lihat teman-teman, di mana saat ini pion dapat melaju. Maka benteng mencoba di baris ke-8, raja ke B1 mempersiapkan ke depan pion untuk promosi B2, benteng ke A8, akan tetapi setelah benteng ke D5 skak, percaya atau tidak di sini juga putih Parham menyerah teman-teman. Mengapa ia menyerah? Apabila raja ke C3, maka tentu di sini raja ke C1. Bagaimana menghentikan pion ini? Benteng ke B8, pion akan promosi jelas, satu benteng ke depan dapat melakukan skakmat. Begitupun teman-teman apabila dicoba di posisi ini, yaitu dengan raja ke E3, tetap juga teman-teman kategori ke depan akan dimainkan, di mana benteng ini dapat persis tepat waktu menutup sehingga tidak bisa menghentikan pion ini untuk promosi ke depan. Luar biasa teman-teman bagaimana endgame yang dipertontonkan oleh juara dunia Grandmaster Magnus Carlsen. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Grandmaster Parham memiliki tingkat akurasi 86,9% dan juara dunia Grandmaster Magnus Carlsen 94,6%. Dan adapun standing setelah ronde ke-10 adalah sebagai berikut. Tentu permainan masih dipimpin oleh Nodirbek Abdusattorov, diikuti oleh Anish Giri, lalu Magnus Carlsen teman-teman. Kita lihat bagaimana Magnus Carlsen mulai naik ke atas, sekarang posisi 3. Apakah ia mampu untuk menjuarai turnamen ini ke depan? Atau bahkan Anish Giri dan juga Nodirbek Abdusattorov mampu mempertahankan posisi? Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.